Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi sejarah bahasa Indonesia dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang asal-usul, perkembangan, dan peran penting bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan pemersatu bangsa. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan masuk ke dalam materinya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu asal-usul bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki akar yang kuat dari bahasa Melayu, yang merupakan salah satu rumpun bahasa Austronesia. Sejak zaman dahulu, bahasa Melayu telah menjadi lingua franca atau bahasa perantara di Kepulauan Nusantara. Bahasa ini digunakan dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan, khususnya dalam perdagangan antar wilayah yang melibatkan berbagai suku bangsa dengan latar belakang bahasa yang berbeda-beda. Bahasa Melayu berkembang pesat karena memiliki struktur yang sederhana, tidak mengenal konjugasi, kata kerja seperti dalam bahasa Eropa, serta fleksibel terhadap penyerapan kata dari bahasa lain. Sifat ini menjadikan bahasa Melayu mudah dipelajari dan digunakan oleh banyak kelompok etnis, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga wilayah timur Indonesia. Hal ini menyebabkan bahasa Melayu menjadi alat komunikasi utama di berbagai pelabuhan dan pusat perdagangan, bahkan sebelum kedatangan bangsa Eropa. Puncak pengakuan atas peran bahasa Melayu dalam perjuangan bangsa Indonesia terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dalam ikrar tersebut, untuk pertama kalinya istilah bahasa Indonesia digunakan secara resmi sebagai bahasa persatuan. Isi ketiga Sumpah Pemuda berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Keputusan ini bukan hanya soal perubahan nama, tetapi perubahan langkah strategis dalam menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang majemuk. Dengan menggunakan nama bahasa Indonesia, ahli-ahli bahasa Melayu, para pemuda memberikan identitas baru yang inklusif, nasionalis, dan bersifat kebangsaan. Selanjutnya, masa kebangkitan nasional dan peran bahasa Melayu. Awal abad ke-20 menandai munculnya gerakan kebangsaan yang dipelopori oleh kaum intelektual muda Indonesia. Di tengah kebutuhan akan identitas nasional, bahasa Melayu menjadi pilihan utama sebagai bahasa yang dapat menyatukan berbagai suku bangsa. Bahasa Melayu dianggap netral karena tidak merepresentasikan dominasi salah satu suku besar seperti Jawa dan Sunda. Berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Ceparci, serta tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim dan Ki Hajar Dewantara menggunakan bahasa Melayu dalam berbagai media, baik pidato, tulisan, hingga surat kabar nasionalis. Bahasa ini menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan alat pemersatu antar suku dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, posisi bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara ditegaskan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam berbagai dokumen resmi, pendidikan, perundang-undangan, serta komunikasi pemerintahan, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Lembaga Bahasa dan Sastra, yang kemudian menjadi pusat bahasa dan kini dikenal sebagai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Lembaga ini memiliki peran penting dalam pengakuan tata bahasa, penyusunan kamus, serta penetapan ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga terus diperkuat melalui sistem pendidikan nasional, sejak jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran wajib dan bahasa pengantar utama dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya di era modern.
Di era modern dan globalisasi, bahasa Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang. Salah satu tantangan utamanya adalah pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang masuk melalui internet, teknologi, musik, dan media sosial. Banyak istilah asing yang langsung diserap atau dipakai tanpa ahli bahasa, terutama dalam bidang teknologi dan hiburan. Namun, bahasa Indonesia juga menunjukkan kemampuannya untuk berkembang dan beradaptasi. Proses pembentukan kata baru, pelestarian bahasa daerah, serta pembakuan istilah ilmiah terus dilakukan oleh lembaga terkait. Bahasa Indonesia kini tidak hanya digunakan dalam ranah nasional, tetapi juga mulai diperkenalkan di dunia internasional melalui pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing dan diplomasi budaya. Berdasarkan laporan Badan Bahasa, jumlah penutur bahasa Indonesia diperkirakan lebih dari 200 juta orang, menjadikannya salah satu bahasa dengan penutur yang terbanyak di dunia. Di berbagai negara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Kanada, bahasa Indonesia bahkan diajarkan di institusi pendidikan sebagai bahasa asing. Setelah mendengarkan sejarah bahasa Indonesia, saya bisa menarik kesimpulan bahwa bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari perjalanan sejarah panjang bahasa Indonesia, dari bahasa Melayu yang digunakan dalam kerajaan-kerajaan kuno, melalui perjuangan kemerdekaan, hingga menjadi simbol nasionalisme modern. Bahasa Indonesia berperan sebagai alat pemersatu yang esensial. Kini, bahasa Indonesia terus berkembang di tengah dinamika global, menjaga jati diri bangsa sekaligus terbuka terhadap perubahan zaman.